Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kembali dengan saya Apoteker Zaini. Hari ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua, khususnya yang sedang berproses untuk mendirikan usaha di bidang apotik atau toko obat, atau yang masih berkeinginan bercita-cita untuk mendirikan sebuah toko obat maupun apotik itu sendiri. Nah, saya pikir informasi yang akan saya sampaikan ini cukup penting dipahami dan diketahui sejak awal oleh teman-teman semua, supaya nanti ketika sudah memulai bisnis di bidang apotik, di bidang toko obat, itu sudah tidak terkejut lagi ya. Oke. Nah, setidaknya nanti ada 4 hal yang akan saya coba sampaikan, akan saya sharingkan kepada teman-teman semua, yang mana ini cukup penting diketahui sejak awal dan bisa jadi menjadi antisipasi ke depannya, supaya apotik teman-teman atau toko obat yang teman-teman rintis itu bisa berkembang sustainable atau berkelanjutan dan bisa bertahan ya di tengah persaingan yang ada. Nah, kita ketahui bersama bahwa bisnis toko obat atau apotik itu adalah bisnis yang sifatnya retail juga ya. Nah, jadi melayani penjualan. Penjualannya adalah dalam bentuk perbekalan kefarmasian termasuk obat, kemudian ada beberapa mungkin alat kesehatan, obat-obatan herbal dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita sudah harus memahami sejak awal bahwa yang namanya apotik dan toko obat itu merupakan outlet pelayanan kefarmasian yang langsung melayani kepada pasien ya. Nah, sehingga tentu strategi dalam hal pengembangan apotik tentu adalah berbasis pasien. Nah, berkenaan dengan hal ini, maka poin pertama yang saya sampaikan adalah teman-teman ke depan itu harus memahami bahwa customer utama kita adalah pasien atau orang yang sakit yang kemudian datang ke apotik. Nah, maka melihat dari customer tersebut, maka kita sudah paham bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Dalam hal ini adalah orang yang dalam tanda kutip adalah orang-orang sakit tadi ya. Nah, maka sedikit ada perbedaan mungkin jika kita melayani penjualan komoditas yang lain ya. Nah, kalau apotik itu sifatnya adalah loyalitas. Nah, jadi orang datang ke apotik itu kebanyakan adalah orang-orang yang sama dan berada pada lingkungan yang berdekatan dengan posisi apotik tersebut. Nah, maka karena hubungannya dengan loyalitas, maka faktor utama yang penting untuk diperhitungkan dan dipertimbangkan adalah tentunya adalah customer satisfaction atau kepuasan daripada konsumen itu sendiri. Nah, maka dari itu strategi pemasaran, strategi pertahanan daripada apotik supaya dapat berkembang dengan baik tentu adalah menjaga loyalitas konsumen. Nah, bagaimana cara menjaga loyalitas konsumen? Itu banyak caranya. Nah, tentunya yang pertama adalah bagaimana kita memperlakukan konsumen itu dengan baik. Itu yang paling penting. Nah, caranya tentu banyak. Dalam hal aspek komunikasi, dalam hal care, dalam hal pelayanan, dalam hal pelayanan informasi obat, dalam hal konseling, tentu harus dipertimbangkan dari aspek pelayanan yang terbaik, termasuk juga menjaga hubungan emosional yang baik dengan konsumen. Poin kedua, teman-teman harus memahami bahwa apotik ini adalah bisnis di sektor kesehatan ya. Nah, maka komoditas yang ada di sana tentu adalah komoditas-komoditas yang hubungannya dengan kesehatan, terutama adalah penyediaan perbekalan kefarmasian. Dalam hal ini adalah obat. Nah, karena kita berhubungan dengan obat, maka teman-teman sudah barang tentu paham bahwa obat itu memiliki expired date, memiliki masa kadaluarsa. Nah, maka dari itu sama mungkin ya dengan bisnis yang lain yang mungkin berjualan di komoditas lain yang memiliki
barang-barang yang memiliki masa kadaluarsa atau expired, maka pengelolaannya tentu harus dilakukan dengan serius. Jadi jangan sampai teman-teman memiliki modal yang kuat namun pengelolaannya tidak serius. Nah, ini berbahaya dengan apotik ya. Karena kalau kita tidak bisa menjalaninya dengan baik, maka risikonya adalah nanti tentu kerugian dalam hal obat-obatan expired ini. Nah, rata-rata obat itu expirednya 2 tahun sampai 3 tahun ke depan ya, dari pembuatan. Ada yang mungkin hanya 1 tahun ya, tergantung jenis obatnya. Nah, maka dari itu kita harus bisa controlling dan monitoring dengan baik pengelolaan perbekalan kefarmasian khususnya obat-obatan, manajemen risiko terhadap obat kadaluarsa. Nah, berhubungan dengan obat kadaluarsa, maka poin yang kedua adalah teman-teman harus terjun secara langsung ke apotek. Nah, itu poinnya. Tidak bisa didelegasikan dengan orang lain, tidak bisa didelegasikan dengan pegawai. Nah, karena effortnya akan berbeda, karena daya juangnya akan berbeda. Kalau kita delegasikan ke pegawai, katakanlah teman-teman bekerja di tempat yang lain, tidak ada yang standby, pemiliknya di sana, itu sulit berkembang. Nah, sehingga jika memang mau turun ke bisnis apotek, maka turunlah secara penuh. Jalani bisnis apotek ini dengan penuh waktu ya. Jadi kita langsung turun tangan, terutama di awal-awal pendirian, di awal-awal merintis, karena perlu daya juang yang kuat untuk mengembangkan. Tuh poin kedua. Poin ketiga, teman-teman harus paham bahwa 1 tahun pertama itu adalah 1 tahun yang cukup sulit untuk apotek konvensional. Dan jika permodalannya sudah besar, saya pikir tidak menjadi masalah. Tapi permodalan terbatas, maka kita harus berpikir bagaimana memutar obat sehingga jumlahnya akan bertambah. Maka penghasilan dalam hal ini, keuntungan bersih, tentu juga diputar untuk perbekalan, menambah jumlah atau kapasitas atau volume daripada obat-obatan itu. Nah, apotek itu poinnya bukan seberapa besar jumlah omset ya, harian atau bulanan atau tahunan, tapi yang penting adalah bagaimana sustainability. Saya pikir di bisnis yang lain juga demikian. Nah, jadi sustainability itu sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dan bagaimana bisa berkelanjutan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, kalau keuntungan itu adalah bonus daripada apa yang sudah kita usahakan. Nah, maka di apotek itu memang marginnya tidak terlalu besar ya teman-teman semua, karena kita dibatasi dengan harga eceran tertinggi. Jadi tidak bisa menaruh margin terlalu besar. Dan itu juga berisiko terhadap konsumen ya, dimana margin terlalu besar itu akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yang mana mungkin akan menjadi perbandingan dengan apotek-apotek lainnya. Nah, sehingga kita harus menyadari itu semua. Maka di sini peran kita tentu adalah melakukan controlling terhadap harga jual daripada obat-obatan itu, jangan sampai nanti melebihi harga eceran tertinggi. Nah, ini berbahaya ya. Oke. Poin ketiga itu ya. Nah, kemudian poin keempat, teman-teman harus memahami bahwa apotek ini merupakan aspek pelayanan kefarmasian, tempat praktek apoteker. Nah, jadi kalau teman-teman apoteker, saya pikir sudah memahami itu semua, sudah hatam, sudah tamat ya, karena kita sudah belajar dari berbagai aspek, dari aspek klinis sampai aspek hukum, sampai aspek etika dan sebagainya. Saya pikir sudah paham semua. Namun jika di sini yang melihat video ini, mendengarkan apa yang saya sampaikan itu adalah mungkin backgroundnya bukan farmasi, maka teman-teman harus paham ketika mendirikan apotek itu merupakan tempat prakteknya apoteker. Maka yang memiliki kewenangan penuh di sana adalah apotekernya, dimana tanpa ada apoteker maka apotek tidak bisa berjalan. Nah, itu harus dipahami ya. Nah, sehingga jika pelayanan kefarmasian yang dikelola oleh apoteker itu
mendapatkan permasalahan dalam hal ini, misalnya ada obat-obatan tertentu yang di luar kewenangan apoteker ada di apotik, atau di luar sepengetahuan apoteker ada di apotik kemudian menjadi masalah. Nah, itu apoteker itu memiliki hak untuk mencabut izinnya di apotik tersebut ya. Termasuk juga kasus-kasus pelanggaran yang lainnya. Nah, sehingga batas kewenangan pemilik sarana apotik dengan apoteker itu hanya sebatas kerjasama permodalan. Tidak boleh adanya intervensi ke arah pelayanan. Tidak boleh adanya intervensi ke arah pengadaan. Nah, sehingga itu perlu dipahami sejak awal oleh teman-teman pemilik sarana apotik yang mungkin dari basicnya bukan apoteker. Sehingga nanti jangan memandang bahwa apotek ini hanya sebatas bisnis 100% ya. Tapi tidak, di sana adalah tempat pelayanan kefarmasian. Maka ada dua aspek di sana. Selain aspek usaha, bisnis untuk perkembangan, tentu kita pertimbangkan itu. Selain itu juga di sana ada aspek praktek apoteker yang harus dipikirkan. Nah, sehingga di sana tentu ada idealisme, di sana tentu ada etika dan hukum yang mengatur profesi itu sendiri. Dalam hal ini adalah apoteker itu sendiri. Nah, maka sudah barang tentu ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan. Sudah barang tentu apoteker dalam nuraninya, di dalam benaknya tentu bertentangan gitu ya. Nah, sehingga itu harus dipahami sejak awal. Jadi jangan beranggapan bahwa apotek ini merupakan bisnis pure atau murni hanya untuk kepentingan bisnis semata. Oke ya. Nah, jadi ada 4 hal tadi yang sudah saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan dan sedikit informasi kepada teman-teman semua berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita ketahui sejak awal tentang apotik dan juga yang relevan berhubungan dengan toko obat. Baik, itu dulu dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.